Teman-teman, minggu lalu materinya seru banget nggak sih? Yang bahas bab 9 itu loh. Ternyata tingkat harga itu ngaruh banget ya ke kegiatan ekonomi. Ya, bener banget. Tapi yang paling mind-blowing itu ya, si kurva Phillips. Ternyata, inflasi dan pengangguran itu kayak main tarik tambang, tau gak sih? Naik satu, turun yang lain. Jadi ya, di kurva Phillips itu awalnya kita mikir, kalau mau pengangguran turun, siap-siap deh inflasi naik. Tapi, itu cuma berlaku jangka pendek aja tahu. Tapi pas jangka panjang, bukannya kurva jadi vertikal ya? Jadi inflasi sama pengangguran gak ada hubungan lagi dong. Bener banget, itu masuk ke teori penawaran agregat. Nah, terus muncul deh si Lukas sama teori ekspektasi rasionalnya. Dia bilang orang tuh nggak bego, mereka belajar dari pengalaman. Iya, jadi kalau pemerintah terlalu sering ngerjain pasar dengan kebijakan moneter, masyarakat bakal ngerti dan ekspektasi lebih cepat. Jadi, efek kebijakan ini hilang deh. Oh iya, kita juga bahas yang versi Keynesian baru itu kan, yang katanya harga dan upah itu, apa ya istilahnya? Sticky alias kaku, kayak mantan yang susah move on. Ya ampun, tapi iya sih. Jadi, karena harga dan upah kaku, kebijakan moneter dan fiskal tuh masih bisa ngaruh. Beda sama teori Lukas. Bener, Keynesian baru itu lebih fleksibel soal realita. Soalnya mereka percaya pasar nggak selalu sempurna. Yang terakhir itu, kita belajar tentang keseimbangan AD/AS itu kan, yang grafiknya saling silang gitu. Jadi, AD dan AS itu ketemu di titik keseimbangan. Kalau ada perubahan kayak krisis kebijakan pemerintah atau harga minyak naik, kurva itu bisa geser. Misal AD geser ke kanan, itu bisa bikin P naik dan Y naik. Tapi kalau AS geser ke kiri, bisa bikin stagflasi dong. Yap, harga naik, output turun. Makanya, penting punya kebijakan makro yang pas, biar ekonomi stabil, nggak asal gas rem doang. Nah, gimana kalau kita bahas lebih lanjut dalam soal ini di video kita? Halo teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu materi yang barusan kita diskusiin bareng-bareng. Nah, yang pertama, kita akan bahas materi kurva Phillips dan penawaran agregat. Kurva Phillips merupakan kurva yang menunjukkan keterkaitan antara tingkat pengangguran dengan kelajuan kenaikan upah dan harga. Kurva ini pertama kali diperkenalkan oleh Alban William Phillips dari hasil studinya yang mengkaji tentang keterkaitan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan upah. Hasil studi yang dilakukan oleh Alban William Phillips menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang bersifat negatif antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan upah. Semakin tinggi pengangguran, maka semakin rendah juga pertumbuhan upah. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, kurva yang pertama adalah kurva upah dan kesempatan kerja. Dalam kurva upah dan kesempatan kerja, terdapat dua garis yang menggambarkan upah dan kesempatan kerja atau WN dan tingkat kesempatan kerja penuh atau NF. Kurva tersebut menggambarkan bahwa peningkatan kesempatan kerja akan mempercepat kenaikan upah dan mempertinggi tingkat upah. Kurva selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat. Dalam kurva ini terdapat hubungan antara tingkat harga dan pendapatan nasional real. Ketika terjadi perubahan terhadap tingkat upah dan kesempatan kerja, maka akan terjadi perubahan juga pada harga dan output ekonomi. Ketika upah meningkat, maka akan terjadi peningkatan pada biaya produksi yang mendorong perusahaan untuk menaikkan harga barangnya dan selanjutnya akan berpengaruh pada harga secara umum. Selain Phillips, Lukas juga membahas tentang penawaran agregat.
Nah, di sini kita akan membahas penawaran agregat dari Lukas mulai dari ciri-ciri khusus penawaran tenaga kerja. Dalam teori klasik, pasar barang dianggap sebagai pasar persaingan sempurna karena informasinya mudah didapat, penjual maupun pembeli dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Sebaliknya, pasar tenaga kerja cenderung lebih lambat beradaptasi. Informasinya terbatas, pekerja menghadapi ketidakpastian pendapatan dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri, terutama saat harus pindah kerja atau belajar keahlian baru. Akibatnya sering muncul ekspektasi yang salah, misalnya berharap pendapatan tetap, padahal pasar telah memburuk. Setelah kita memahami perbedaan antara pasar barang dan pasar tenaga kerja, selanjutnya kita perlu memahami tentang pembentukan ekspektasi. Ekspektasi penting dalam pasar tenaga kerja. Pengusaha cenderung mudah menilai upah real dengan membandingkan upah nominal dan harga jual. Jika harga naik lebih cepat, upah real turun dan permintaan tenaga kerja bisa meningkat. Namun, bagi pekerja, ekspektasi lebih rumit karena melibatkan berbagai harga konsumsi. Misalnya jika harga naik, namun upah tetap, mereka merasa upah real turun dan menuntut kenaikan. Namun, penyesuaian ekspektasi pekerja sering terjadi. Nah, yang satu ini adalah kurva tentang harga produk, skala gaji, dan lapangan pekerjaan. Awalnya, keseimbangan tercapai saat harga yang diharapkan pekerja sama dengan harga aktual P0, sehingga upah real adalah WR dan kesempatan kerja berada pada tingkat penuh N0. Jika terjadi kenaikan harga barang menjadi P1 tetapi upah nominal belum berubah, maka upah real akan turun yang mengakibatkan perusahaan terdorong untuk menambah permintaan tenaga kerja. Karena biaya real tenaga kerja menurun sehingga kesempatan kerja naik ke N1. Namun, ketika pekerja belum menyadari penurunan daya beli, upah nominal W1 yang terbentuk masih menyebabkan upah real lebih rendah dari WR. Ketika pekerja menyadari adanya inflasi dan penurunan upah real, mereka menuntut kenaikan upah nominal agar upah real kembali ke tingkat awal. Permintaan ini mendorong naiknya upah nominal ke W2, dan ketika harga yang diharapkan sudah menyesuaikan ke P1, maka upah real menjadi WR. Kesempatan baru tercapai kembali di tingkat kesempatan kerja penuh, dengan nominal lebih tinggi namun upah real tetap. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga barang menjadi P2, maka permintaan tenaga kerja akan turun karena nilai real dari upah menjadi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pengangguran karena penawaran tenaga kerja tetap, sementara permintaan menurun ke N2. Namun, jika pekerja menyesuaikan ekspektasi harga dan bersedia menerima penurunan upah nominal ke W4, maka upah real akan kembali ke WR dan kesempatan kerja penuh tercapai kembali di N0. Selanjutnya ini adalah yang paling penting nih teman-teman, yaitu pembentukan kurva penawaran agregat. Penawaran agregat memiliki dua kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, yang masing-masing menggambarkan respon perekonomian terhadap perubahan harga. Dalam jangka pendek, seperti dijelaskan dalam model Lukas, perubahan harga akan mempengaruhi upah real, permintaan tenaga kerja, dan pada akhirnya output nasional. Grafik A menunjukkan pasar tenaga kerja, di mana titik E adalah titik keseimbangan awal dengan upah real dan jumlah tenaga kerja. Grafik B menggambarkan fungsi produksi, yang menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja akan menghasilkan output. Jika harga naik menjadi P1, maka upah real turun dan jumlah tenaga kerja meningkat ke N1, menghasilkan output A sebagaimana tergambar pada titik B di grafik D. Sebaliknya, jika harga turun ke P2, maka upah real naik, tenaga kerja turun menjadi N2, dan output turun ke titik D. Perubahan-perubahan ini menciptakan kurva penawaran agregat jangka pendek, yang menggambarkan hubungan antara harga dan output ketika upah belum menyesuaikan sepenuhnya. Namun, dalam jangka panjang, harga dan upah telah menyesuaikan, sehingga output real kembali ke titik potensial, terlepas dari perubahan harga. Hal ini terlihat dengan kurva penawaran agregat dalam jangka panjang, berbentuk vertikal dan melalui titik E, B, dan D pada grafik D. Jadi, LRAS menunjukkan bahwa dalam jangka panjang,
perekonomian akan selalu kembali ke tingkat output potensial sehingga menyesuaikan harga dan upah selesai. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang penawaran agregat golongan keinasan baru. Jadi teman-teman, berdasarkan gagasan upah golongan keinasan baru di pasar, disepakati oleh karyawan dan pengusaha. Jadi tidak dipengaruhi oleh penawaran dan perubahan permintaan kepada pekerja. Dan upah cenderung konsisten dengan perjanjian tenaga kerja dan majikan yang telah disepakati. Di grafik A menunjukkan permintaan untuk pekerja pada tingkat harga dan pekerjaan. Tingkat harga P0 dan NDP0 permintaan. Kurva dari permintaan yang diterapkan P0 di tingkat harga. Keseimbangan di titik E0, tingkat gaji EP, dan cenderung stabil. Keseimbangan pada N0. Kenaikan harga yang awalnya berubah dari P0 ke P1 pindah ke NDP1 tanpa perubahan dalam keseimbangan pasar tenaga kerja E1. Pekerja N1 dapat dipergunakan di dalam perekonomian serta bisa meningkatkan produksi nasional real Y1 yang sebenarnya. Hubungan ini dapat dilihat dalam grafik B di titik B untuk grafik D di titik D. Untuk tingkat harga P1 untuk Y1. Pengurangan harga pada awalnya merupakan kurva permintaan tenaga kerja dari P0 ke P2 menjadi NDP2, menyebabkan keseimbangan di pasar tenaga kerja berpindah ke E2. Pada keseimbangan ini, N2 dipergunakan untuk perekonomian serta menghasilkan pendapatan nasional real sebanyak Y2. Keadaan ini dapat dilihat pada grafik B, dan hubungan tersebut ditunjukkan oleh titik C, keadaan di grafik A dan grafik B pada grafik D. Dapat ditunjukkan hubungan di tingkat harga dan tingkat pendapatan nasional real. Dapat dilihat di titik C pada grafik D. Dengan menggabungkan titik C, A, dan B, terjadilah kurva AS dan didasarkan pada pemikiran golongan keinasan baru. Menganalisis perubahan keseimbangan di pasar tenaga kerja, termasuk perubahan harga, permintaan tenaga kerja, keseimbangan di pasar tenaga kerja, dan tingkat upah nominal dalam kondisi fleksibel. Titik keseimbangan tenaga kerja awal di E0 dan tingkat harga ada di P0. Produksi nasional real adalah Y0, dan hubungan antara keduanya dapat menyebabkan kenaikan harga pada titik A dari grafik D. Kenaikan harga yang menyebabkan P0 ke P1 menyebabkan kurva berpindah ke NDP1. Keseimbangan di pasaran tenaga kerja menjadi di titik D, dan tingkat upah normal naik ke W1. Kesempatan kerja di N2. Produksi nasional real akan naik di Y3. Hubungan di antaranya dapat dilihat di titik D pada grafik D. Pengurangan dari P0 ke P2, permintaan tenaga kerja menjadi di titik NDP2. Keseimbangan dicapai di titik E. Tingkat upah nominal akan turun ke W2 dan tenaga kerja N4. Maka titik E pada grafik D menggambarkan tingkat harga P2 dan pendapatan nasional real Y4. Penawaran agregat didapat dari kurva titik E, A, dan D, yaitu kurva ASC. Kurva ASC lebih curam dari kurva ASK. Nah, teman-teman, setelah memahami penawaran agregat dari 3 pandangan yang berbeda-beda, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu keseimbangan ADAS. Dua pendekatan yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan makroekonomi, khususnya dalam analisis AD dan AS. Yang pertama, analisis jangka panjang yang menilai perubahan tingkat harga dan upah. Yang kedua, analisis jangka pendek yang berkonsentrasi pada fluktuasi harga barang. Baik aliran klasik baru maupun aliran monetaris berpendapat bahwa keseimbangan ADAS akan tercapai dalam jangka panjang ketika pasar tenaga kerja dan pasar barang dalam keadaan persaingan
sempurna. Ini adalah keadaan di mana aktivitas ekonomi menghasilkan pengangguran yang bersifat alamiah atau natural unemployment saja. Dalam menentukan keseimbangan makroekonomi jangka panjang, kita akan mulai dengan menentukan kedudukan LRAS. Kedudukan LRAS bisa ditetapkan dengan meninjau yang pertama, seberapa banyak sumber daya manusia yang digunakan ketika kondisi kerja optimal tercapai. Yang kedua, seberapa besar kemampuan tenaga kerja itu untuk menyusun output nasional jika teknologi dan elemen produksi lainnya tidak berubah. Pertama, diasumsikan bahwa tingkat harga adalah P0 dan para pekerja melakukan penawaran tenaga mereka berdasarkan ekspektasi tingkat harga adalah P0 atau PE sama dengan P0. Pada tingkat harga P0, tenaga kerja berada dalam keseimbangan antara permintaan dan penawaran di titik E0 dengan tingkat gaji nominal W0 dan jumlah pekerja yang digunakan N0. Dengan jumlah tenaga kerja N0 ini akan menciptakan pendapatan nasional real Y0 yang juga sama dengan pendapatan nasional real pada kondisi kesempatan kerja penuh YF. Jika tingkat harga naik menjadi P1, maka kedudukan kurva permintaan dan penawaran akan bergeser. Kesimpulannya yaitu, hubungan antara tingkat harga dan pendapatan nasional real digambarkan dalam kurva LRAS yang memiliki bentuk vertikal di atas tingkat pendapatan. Keseimbangan kurva ADAS sangat bergantung pada kurva AD dalam jangka panjang dan kedudukan kurva AD yang menentukan kedudukan keseimbangan. Karena kedudukan LRAS ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dan tersedia dalam perekonomian. Jika permintaan agregat adalah AD0, maka kurva LRAS akan berpotongan dengan AD0 di titik A. Dan keseimbangan ini terjadi di tingkat harga P0, tenaga kerja N0, dan output YF. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat AS0 juga harus melalui titik A. Jika AD0 menjadi AD1, maka keseimbangan baru di titik B, yaitu perpotongan AD1 dengan kurva LRAS, kemudian tingkat harga P1, dan output tetap YF. Dalam keadaan ini, kurva AS1 harus melalui titik B. Dalam jangka panjang, kurva AD dan AS akan selalu berpotongan pada kurva LRAS. Pergeseran permintaan agregat ke arah kiri maupun ke kanan dinamakan kejutan permintaan atau demand shock. Permintaan agregat dipengaruhi oleh komponen perbelanjaan agregat dan penawaran uang. Apabila salah satu komponen berubah, maka kurva AD juga akan mengalami perubahan. Pada grafik A, kenaikan AD dari AD0 menjadi AD1 disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor. Yang pertama, peningkatan perbelanjaan agregat, contohnya akibat dari kenaikan ekspor, pengeluaran pemerintah atau investasi. Dan yang kedua, kenaikan penawaran uang. Akibatnya, keseimbangan bergeser dari E0 menjadi E1, pendapatan nasional real naik dari YF menjadi YS, dan tingkat harga naik dari P0 menjadi P1. Kemudian pengangguran yang semakin menurun menciptakan situasi yang disebut over full employment, di mana sudah melampaui tingkat kesempatan kerja penuh. Pada grafik B, penurunan AD dari AD0 menjadi AD1 disebabkan oleh yang pertama, penurunan perbelanjaan agregat, misalnya akibat kemerosotan investasi perusahaan atau ekspor. Dan yang kedua, pengurangan penawaran uang, menyebabkan keseimbangan bergeser dari E0 menjadi E1. Harga turun dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real juga turun dari YF menjadi YE, yang menunjukkan kegiatan ekonomi menurun dan menimbulkan peningkatan pengangguran melebihi batas kesempatan kerja penuh, yakni pengangguran konjungtur. Perubahan dalam penawaran agregat disebut sebagai kejutan penawaran atau supply shock, yang dipicu karena perubahan tiba-tiba pada biaya untuk mendapatkan bahan baku. Contoh klasiknya yaitu kenaikan harga minyak pada tahun 1973 dan 1978, menyebabkan kenaikan ongkos produksi secara drastis dan menimbulkan inflasi. Contoh domestiknya yaitu kemerosotan nilai rupiah ke atas dolar US, mengakibatkan meningkatnya ongkos produksi, inflasi yang parah, dan tingkat pengangguran yang tinggi.
Pergeseran AS0 menjadi AS1 ke arah kiri terjadi karena naiknya biaya bahan baku atau input lain yang mengakibatkan keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Tingkat harga naik dari P0 menjadi P1, sementara pendapatan nasional real turun dari YF menjadi YE. Penurunan pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa aktivitas dalam ekonomi sedang menurun dan tingkat pengangguran meningkat yang dikenal dengan stagflasi, yaitu kondisi ketika ekonomi memburuk disertai dengan masalah inflasi.